Peneliti Jepang mengembangkan pemancar baru yang dapat mentransmisikan data 100 GB per detik, sehingga sebuah film dapat diunduh dalam beberapa detik saja. Pemancar itu mengirimkan data keluar dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada router saat ini. Mereka berinovasi menggunakan frekuensi terahertz untuk mencapai kecepatan yang dapat diraih serat optik. Router yang mengirimkan gelombang elektromagnetik ditangkap komputer, lalu diubah menjadi sebuah informasi. Pemancar itu berada dalam rentangan gigahertz atau GHz band, sekitar 5 GHz untuk router standar dan 60 GHz untuk koneksi kecepatan tinggi. Alhasil, teknologi ini 10 kali lebih cepat daripada kecepatan Wi-Fi yang sudah ada. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek gelombang dan umumnya koneksi yang dihasilkan lebih cepat. Tim peneliti Jepang telah berhasil mengirimkan gelombang yang panjangnya kurang dari 1 mm dengan frekuensi 275-305 GHz. Ketika sebuah frekuensi melampaui 300, gelombang sudah berpindah ke terahertz atau THz band, sehingga data yang ditransmisikan juga lebih besar. Pada masa sekarang, kita berbicara mengenai data megabyte per detik atau gigabyte per detik. Di masa depan, kita berbicara mengenai transmisi terabyte per detik. Bahkan, belum lama ini jaringan nirkabel yang berbasis cahaya yang dikenal sebagai LIF sudah diuji di dunia nyata. LIF bisa menyediakan jaringan 100 kali lebih cepat daripada Wi-Fi. Apa perbedaan tujuan penulisan teks 2A dan teks 2B? A. Teks 2A mendeskripsikan hubungan antara panjang gelombang dan kecepatan internet. Teks 2B menjelaskan rentang GHz band standar. B. Teks 2A menjelaskan pemancaran internet berkecepatan tinggi. Teks 2B menjelaskan panjang dan frekuensi gelombang internet berkecepatan tinggi. C. Teks 2A menjelaskan pemakaian serat optik internet kecepatan tinggi. Teks 2B menjelaskan penggunaan cahaya sebagai tenaga internet berkecepatan tinggi. D. Teks 2A membandingkan band router standar dan router koneksi kecepatan tinggi LIF dan Wi-Fi. E. Teks 2A membuktikan kemajuan teknologi internet kecepatan tinggi. Teks 2B memaparkan sejarah temuan LIF oleh peneliti Jepang. Jawabannya adalah B. Untuk mengetahui tujuan yang terkandung di dalam sebuah teks atau wacana dapat dilakukan dengan mengetahui gagasan yang terkandung di dalam setiap paragraf atau wacana. Berikut ini adalah gagasan yang terkandung dalam teks 2A dan 2B. Teks 2A. Peneliti Jepang mengembangkan pemancar baru berkecepatan tinggi. Teks 2B. Panjang dan frekuensi gelombang internet dan koneksi yang dihasilkan. Perbedaan tujuan penulisan teks 2A dan 3B adalah opsi B. Teks 2A menjelaskan pemancar internet berkecepatan tinggi. Teks 2B menjelaskan panjang dan frekuensi gelombang internet berkecepatan tinggi.